Shalom, perkenalkan nama saya Devia Reva. Eh, Kami di sini dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang keluputan hanya di Sion. Dari Obadya 1 ayat 17 sampai 21. Baik, pertama akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, perkenalkan saya Esther. Saya akan membahas tentang konteks. Konteks yaitu tempat atau posisinya dalam Obadya 1 ayat 17 sampai 21 yaitu di Gunung Sion yang letaknya di sebelah tenggara kota Yerusalem yang berada pada bagian selatan kerajaan Yehuda, yaitu di mana Daud tinggal. Dikatakan Tuhan tinggal di Gunung Sion karena itu adalah pusat kekuasaan di Israel dan mewakili di mana Tuhan berada di antara umatnya. Baik, perkenalkan nama saya Gus Marta Bunga Masmur yang akan membaca observasi di bagian pertama. Siapa yang terlibat dalam kisah ini? Yang terlibat adalah orang-orang yang terluput, seperti kaum keturunan Yakub dan kaum keturunan Yusuf serta kaum keturunan Esau. Baik, saya Vivin Niwati Halawa yang akan menjelaskan bagian observasi yang kedua yaitu apa yang diceritakan pada kisah tersebut, yaitu tentang nubuat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel dan semua umat yang setianya, yang akan dilepaskan dari musuh-musuh mereka dan yang akan mewarisi bumi mulai dari tanah, pegunungan, bukit, dan yang memerintah bersama Kristus. Gunung Sion akan dijadikan tempat kudus, dan di sana ada orang-orang terluput dan penyelamat-penyelamat yang akan naik di Gunung Sion tersebut. Baik, saya Valen Waru akan melanjutkan tentang nomor 3, di mana peristiwa ini terjadi. Peristiwa ini terjadi di Gunung Sion yang menjadi tempat kudus untuk menghukumkan pegunungan Esau. Baik, saya Intan Purnamasari Gula yang akan menjelaskan bagian kapan waktu peristiwa ini terjadi. Jadi, kapan waktu peristiwa ini terjadi itu pada kitab ini ditulis setelah jatuh Yerusalem, sekitar tahun 586 sampai 587 Masehi. Hal ini terlihat pada ayat 11 sampai 14. Bagian ini mengacu pada kitab Ezra ayat 4 sampai 45 yang menunjukkan bahwa orang Edom membakar tempat ibadah orang Yehuda ketika Bapa untuk menyerang orang-orang Yehuda. Perkenalkan, saya Lavena Angel Haryanto. Saya yang akan menjelaskan bagian kelima, mengapa Allah memulihkan Israel. Allah memulihkan kembali bangsa Israel dan bangsa Yehuda karena Allah telah menepati janjinya, dan ini merupakan bukti dari kuasa yang dimiliki Allah sendiri. Janji Allah yaitu mengenai pembebasan dan penetapan kembali wilayah di Israel. Baik, perkenalkan nama saya Angelina Honanalu. Saya akan menjelaskan bagian observasi nomor 6. Bagaimana Allah akan memulihkan Israel. Allah akan menyelamatkan sisa umatnya dari Edom dan mengumpulkan mereka kembali ke tanah mereka. Allah juga akan memberikan tanah Israel kepada umatnya. Baik, selanjutnya saya Lira Ora, saya akan menyampaikan maknanya. Dalam kitab ini menceritakan tentang penyampaian pesan pembalasan Allah kepada para bangsa Edom atas apa yang telah mereka perbuat terhadap orang-orang Yehuda. Bangsa Edom beranggapan bahwa mereka memiliki pandangan berlebihan terhadap kekuatan dan kekuasaan sendiri, dan mereka beranggapan bahwa hal yang selama ini mereka lakukan dibuat oleh diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa bangsa mereka paling hebat dan tidak ada satupun yang dapat mengalahkan bangsa mereka. Baik, perkenalkan saya Justisia Delistiantana. Jadi saya akan menjelaskan, menyampaikan aplikasi yang dapat diambil dari topik kali ini. Lewat topik ini,
Allah mengingatkan manusia untuk tidak sombong atau meninggikan diri serta memandang rendah orang lain. Diceritakan dalam topik pertama bahwa bangsa Edom meninggikan diri mereka karena merasa lebih unggul dari bangsa Israel. Sedangkan Allah sangat membenci orang yang tinggi hati. Allah akan menjatuhkan setiap orang yang meninggikan dirinya di hadapan Allah. Manusia harus tahu dengan jelas bahwa manusia itu terbatas dan yang dimiliki bukan semata-mata karena kekuatan dan kehebatan manusia itu sendiri, melainkan anugerah dari Allah. Baik, ini hasil dari diskusi kelompok kami. Shalom.